selaku Wakil Ketua MPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyayangkan pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot Cabaga Bekasi untuk kegiatan senam bersama Anies Baswedan. Hidayat pun khawatir maraknya terjadi pembatasan kegiatan Anies Baswedan akan menjadi tren dan menciderai demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang. Hasto membantah bahwa pihaknya telah memerintahkan PLT Wali Kota Bekasi sekaligus kader PDIP Tri Adianto. Ia membantah tudingan PDIP memerintahkan Tri mencabut izin pakai Stadion Patriot Candrabaga untuk acara senam bareng Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di acara dibacain berita-berita, di antara berita yang panas. Apa tuh Bung Alfian yang panas? Nah Bung Alfian, ini ada berita yang menarik, lucu dan unik Bung Alfian. Ada berita dari republika.co.id. Judulnya adalah izin senam bareng Anies dicabut mendadak. PLT Wali Kota Bekasi minta maaf. Wih, jago juga nih speaknya nih. Dalam beritanya Bung Alfian, PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono meminta maaf atas pencabutan senam bareng Anies di Stadion Patriot Candrabaga Sabtu kemarin. Permintaan maaf ini disampaikan untuk merespon pernyataan DPP PKS yang tidak terima izin senam bareng Anies Baswedan di Stadion Patriot dicabut sehari sebelum kegiatan itu berlangsung. Saya juga mohon maaf kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara tersebut, kata Tri. Tri memastikan bahwa dia telah menandatangani perizinan untuk kegiatan PKS yang menghadirkan Anies di Stadion Patriot. Namun, karena ada aturan dari PSSI yang menyebutkan bahwa stadion harus steril dari segala aktivitas 48 jam sebelum pertandingan, akhirnya izin tersebut dicabut. Innalillahi. Informasi awalnya, PLT Walkot Bekasi ini adalah dari atau kader PDIP. Bagaimana respon awal ya Bung Alfian? Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dipertontonkan atau diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tingkat kegundahan, tingkat kekhawatiran, tingkat ketakutan itu semakin bergelora. Menurut hemat saya, kalau dengan pernyataan tadi, kalau memang ada skema sterilisasi 48 jam itu kan dia menjadi sesuatu yang merupakan SOP yang mesti diketahui oleh siapapun. Dan saya dalam bahasa yang paling konkret sebagai seorang yang juga aktivis gerakan politik Islam, aktivis gerakan politik praktis, saya kasihan dengan PLT ini. Saya tidak yakin bahwa dia orang yang happy, yang gembira dengan pelarangan ini. Karena logikanya gini Bung Kameramen, dia sudah menandatangani setuju karena ini halnya normatif aja kok. Orang mau kumpul, acaranya apa gitu kan. Pelarangan ini merupakan ekspresi daripada ketakutan, kedengkian, was-was. Dan saya dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada teman-teman PKS untuk melakukan gelombang dinamisasi untuk memenangkan aspirasi politik Islam. Ya, sebagai salah satu pimpinan dari organisasi partai politik Islam, saya mendukung penuh terhadap PKS dan seterusnya lakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar konstitusi. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian. Yang unik adalah kader-kader PKS yang ada di Bekasi itu menyampaikan justru, Bung Alfian, walaupun itu dicabut, yang hadir itu malah justru tumpah ruah, Bung Alfian, membanjiri sekitar stadion. Nah, benar yang Bung Alfian sampaikan. Kalau ada SOP 48 jam sebelumnya, berarti kan harusnya dikasih tahu ke PKS dong. Iya. PKS ini 48 jam sebelumnya harus steril, berarti acaranya pindah hari, maksudnya dari sebelum memberikan tanda tangan ya Bung Alfian. Betul. Berarti kalau bisa di hari Jumatnya atau hari Kamisnya, karena ada ini. Nah ini kan kalau H-1 dibatalkan, menurut saya ini udah sangat politis Bung Alfian. Dan ternyata si Tri ini Bung Alfian digadang-gadangkan untuk menjadi wali kota Bekasi nantinya ketika ada pilkada di Bekasi Bung Alfian. Nah ini kan jadi menarik nih Bung Alfian. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan Jawa Barat, Bung Alfian. Apakah ini cara mereka untuk mencari simpatik atau mencari suara di tanah Pasundan, Bung Alfian? Silakan. Ini bukan cara-cara nyari simpatik, cara-cara menggali kubur. Ya. Jadi buat
sadulur, sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang ada di Periangan, bahwa kita sebagai warga Muslim Jawa Barat, saya berasal dari Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, itu sudah sangat bisa dibaca dengan baik bahwa kepada yang bersangkutan Bapak PLT, saya nyatakan kalau saya jadi warga Bekasi, saya akan jadi jurkam untuk membuat Bapak tidak jadi. Karena Bapak tidak bisa menunjukkan sikap sebagai pemimpin. Betul. Pemimpin itu mengayomi semua warganya. Emang Bapak mau menang kalau yang milih orang PDI doang? Kagak bakal. Orang PDI Jawa Barat kalah. Jawa Barat itu PDI nggak sampai 40%. Iya. Ya, lebih dari 60% justru PKS. Jadi jangan macam-macam deh, saya pikir. Kalau Jawa Barat ente banyak cincong, banyak ribet, udah nggak apa-apa masuk kotak ya, saya pikir masuk kotak dan siap-siap kita menyiapkan wali kota atau bupati terkait di daerah kita. Gitu, Bung. Iya, Bung Alfian. Menurut Bung Alfian, kenapa ya udah dibatalin? Berarti kan kalau secara framing Bung Alfian, pemerintah tidak menyetujui acara tersebut, Bung Alfian. Iya. Tapi kok bisa rame? Nah ini gimana nih, Bung Alfian? Ramenya itu adalah karena orang juga nggak bakal nyalahin PKS. Betul. Di samping PKS kan memang punya kader yang real. Saya mempertegas posisi ya sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Masumi. Saya juga mengenal PKS dalam jangka lama sejak dia didirikan tahun 1998. Artinya PKS adalah sebuah kelembagaan Partai Angkatan Muda Islam. Jadi milenial Muslim ini banyak berpartisipasi di PKS, dan tentu partai Islam yang lain juga tidak bisa dianggap kecil seperti Partai Umat, Partai P3, PBB, dan tentunya Partai Masumi. Itu semua ada 5 partai Islam ini, semuanya saling bahu-membahu untuk memenangkan perjuangan dalam perjuangan politik 2024 dengan jelasnya presiden yang didukung dan semangatnya masyarakat berpolitik. Jadi intinya banyak yang hadir, Bung Kameramen, karena memang masyarakat malah melihat di sana ada ketidakadilan, di sana ada kezaliman, di sana ada ketidakpatutan dalam sebuah kebijakan yang hanya dikeluarkan dengan alasan yang dibuat-buat H-1 dengan alasan itu. Begitu, Bung. Ribuan warga Bekasi tumpah ruah di depan Stadion Patriot Candrabaga, kebanggaan warga Bekasi. Ya, Bung Alfian, memang menarik nih Bung Alfian. Jadi waktu bulan Mei tanggal 29 itu heboh running text diretas PLT Walikot Bekasi serahkan ke polisi. Jadi ada warga yang tidak setuju dengan PLT Bekasi ini yang dianggap meresahkan, akhirnya membuat atau menghack running text tersebut dengan nada yang mungkin mengkritik PLT tersebut, Bung Alfian. Nah kemudian ada juga mahasiswa Kota Bekasi desak PLT Wali Kota Bekasi mundur. Kemudian ada lagi geram dengan respon PLT Wali Kota Bekasi, pengusaha ini perbaiki sendiri jalan rusak di Kalimalang. Jadi memang udah bermasalah nih PLT. Nah itu yang pernah kita bahas, Bung Alfian, yang di Bogor, yang mana PLT-nya bilang pengen injek Quran lah, kemudian di masjid ada tulisan yang dilarang membahas politik. Nah ini saya khawatir, Bung Alfian, PLT yang dibuat atau yang dipilih itu memang disengaja yang berbeda partai dengan para oposisi. Nah untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, mudah-mudahan kecurangan mereka, ketidakadilan mereka itu benar yang Bung Alfian sampaikan tadi, mereka sedang menggali kuburnya sendiri. Silakan Bung Alfian. Kita belajar dari Aceh ya. Di Aceh itu baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota kabupaten, PLT yang dibawa itu diberi syarat bahwa PLT tersebut harus orang yang dikenal oleh masyarakat di mana daerah dia ditugaskan, dan orang tahu bahwa dia bukan orang ecek-ecek, bukan orang kaleng-kaleng. Betul. Dan itu ulama-ulama Aceh terbuka betul. Kami akan menolak, kami akan mengusir orang-orang yang ditugaskan di tempat kami yang tidak kami tahu asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, asbabul asalnya. Iya benar-benar. Maksudnya cerita ini tentang Aceh ini sebagai pernyataan penutup buat seluruh teman-teman se-Indonesia. Ada ratusan kota kabupaten dan puluhan gubernur yang juga PLT.
Ingat ya, PLT itu pejabat sementara. Catat, Anda ini nggak boleh mengambil kebijakan strategis. Anda tidak bisa mau begitu, Bung. Yang namanya sementara itu dia bersifat namanya orang ketitipan. Betul. Ketitipan itu kan nggak boleh ngurangin porsi, nggak ngurangin berat begitu. Dia harus menjaga dulu sampai terjadinya peralihan kepemimpinan. Nah, persoalannya kan ini kan dianggap dari ahli tata negara bahwa PLT yang sekarang ini PLT yang syarat dengan politik cawe-cawe. Nah, cawe-cawe yang ingin membuat bahwa kekuasaan mereka akan bertahan untuk terus menunjukkan kedikjayaan mereka. Yang jelas, semua ini akan berakhir karena tidak ada yang mampu menahan sunatullah. Tidak ada yang mampu untuk menjadikan kemenangan atas nama Allah menjadi wujud. Dan untuk itu, mari seluruh masyarakat bangsa Indonesia kita gelorakan partisipasi berpolitik dan kita menangkan aspirasi masyarakat untuk membuat Indonesia berdaulat atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.